Hantaman pandemi COVID-19 telah membuat sektor kuliner di Yogyakarta terpukul. Tak hanya kuliner kekinian, kuliner legendaris pun terkena imbas. Jadah tempe Mbah Carik misalnya. Oleh-oleh khas Kaliurang yang berdiri sejak 1942 ini biasanya dijual secara tradisional di sejumlah gerai. Sektor pariwisata Yogyakarta yang terjun bebas selama pandemi pun membuat bisnis keluarga yang sudah turun-temurun hingga generasi keempat ini harus memutar otak. Tak hanya itu, jajanan kekinian tahu wale juga mengalami nasib yang sama. Apalagi tahu wale Kraux ini baru menjejakkan kakinya di dunia kuliner pada awal pandemi COVID-19. Sebagai pemain baru, bisnis ini harus putar otak untuk bisa bertahan hidup di masa sulit. Kedua usaha ini akhirnya memilih untuk tidak hanya berjualan di gerai-gerai secara langsung kepada pelanggan. Untuk mencapai pasar yang lebih luas, produk mereka dibuat tahan lama dengan cara dibekukan atau yang biasa dikenal dengan frozen food. Namun masalah baru muncul, yaitu cara menjualnya di tengah pembatasan pergerakan manusia akibat protokol kesehatan. Disinilah Tukoni muncul dengan gerakan awal Yuk Tukoni atau dalam bahasa Jawa berarti ayo dibeli. Inisiasi Tukoni dampaknya langsung dirasakan para pelaku UMKM yang bergabung di dalamnya. Ide awal Tukoni sangatlah sederhana. Inisiator gerakan sosial ini, Revo Suladasya, membantu UMKM untuk menyajikan produknya dalam bentuk foto dan video secara gratis yang dipasarkan secara digital lewat Instagram dan situs internet. Layanan ini diberikannya secara gratis dengan menggerakkan sumber daya dari bisnis kreatif yang dimilikinya, serta bantuan dari sejumlah pihak. Saat itu mungkin jumlahnya dari yang awalnya 10 sampai 15 udah sampai 30 sampai 50-an, kita udah mikir supaya ini jalan, tapi bukan berarti profitnya untuk pribadi, hanya pribadi semata, tapi supaya ini jalan dulu. Jujur kayak admin, driver, packers gitu yang di kita ini mereka-mereka yang kena dampak PHK, mereka-mereka yang terkena dampak pandemi kemarin kehilangan pekerjaan. Saat ini sudah ada sekitar 250 pengusaha kuliner yang berkolaborasi di Tukoni. Mayoritas mereka berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Namun tak berhenti di sini. Revo berharap kuliner-kuliner ini mampu menembus pasar internasional. Layaknya Sumpah Pemuda, Revo menegaskan bahwa cita-cita itu lahir karena semangat membangun bersama. Seperti semangat pemuda Indonesia dari berbagai suku pada tahun 1928 dalam melahirkan Indonesia. Dan semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di era saat ini kalau nggak kolaborasi ya kamu berjuangnya, effortnya lebih gede gitu kan. Nah, mindset itu yang memang saya coba kembangkan terus. Di mata para pelaku UMKM, Revo Suladasya dianggap memiliki semangat yang sama seperti semangat para pemuda 93 tahun lalu. Jadi Mas Revo ini bisa dibilang sebagai sosok, sebagai pemuda yang revolusioner. Gerakan dan gebrakannya itu sangat banyak dan besar manfaatnya buat di sekitarnya. Iya, Mas Revo itu menurut saya itu sosok inspiratif sekali ya, karena mimpinya itu luar biasa sekali. Apalagi dia punya sebuah cita-cita yang luhur untuk membangkitkan UMKM di Indonesia. Bagi Revo, apresiasi berbagai pihak atas kehadiran Tukoni takkan serta-merta membuatnya menghentikan langkah untuk terus berkembang bersama UMKM.